Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reski dan anggota grup saya ada Asmi, Ansen, Taufik, Nelly, dan Kesha. Tujuan kami membuat video sejarah pertempuran Ambarawa untuk memenuhi tugas dari Bu Dian Sukma. Kami dari SMA Negeri 2 Karimun. Pertempuran Ambarawa terjadi tepatnya pada tanggal 11 Desember 1945, di mana pada saat tersebut Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR serta Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya pada pukul 04.30 pagi, serangan mulai digencarkan. Pembukaan serangan ini dimulai dari tembakan mitrailleur terlebih dahulu, yang disusul juga oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran ini kemudian berkobar di Ambarawa. 1,5 jam Ambarawa telah dikuasai oleh Satuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran Ambarawa sendiri berlangsung dengan sangat sengit. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya dengan menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi atau disebut juga sebagai taktik gelar supit urang, sehingga pada akhirnya musuh ini benar-benar terkurung. Suplai serta komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali, hingga akhirnya setelah pertempuran dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, pada tanggal tepatnya 15 Desember 1945, pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Para sekutu dihadang mundur ke kota Semarang. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabaikan juga dengan didirikannya sebuah monumen Palagang Ambarawa serta diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Jalannya pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, negara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Berhal mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh Nica. Kedatangan yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta berbagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu. Semenyata sekutu berjanji tak akan menunggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan dipersenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang hingga akhirnya terjadi pertempuran. Di Magelang tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Resimen 1 Kedupimpinan Letkol M. Sarbini juga membalas tindakan tersebut dengan cara mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru. Koordinasi yang diadakan oleh komando-komando sektor untuk diadakan pengepungan terhadap para musuh kian ketat. Siasat yang diterapkan diantaranya adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di kompleks gereja serta Keukenhof Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia pada saat itu terdiri dari John Imam Ad-Rongi, John Soegeng, dan John Soeharto.